Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Juli Ananda dari PGMI 6E ingin menjelaskan tentang resumen saya bagian mekanisme pembentukan karakter. Mekanisme pembentukan karakter yaitu ada 3. Yang pertama, tentang unsur dalam pembentukan karakter. Unsur dalam pembentukan karakter, kita sering mendapatkan kenyataan bahwa seorang anak yang di usia kecilnya dikenal sebagai anak yang rajin, beribadah, hidupnya teratur, disiplin, menjaga waktu dan penampilan, serta taat kepada orang tuanya. Namun setelah sekian lama kita tidak bertemu dengannya, maka sebaliknya kita melihat bahwa sifatnya sudah berubah 180 derajat. Rupanya perjalanan hidup telah mengubah semua sifat baiknya, mungkin faktor ekonomi, entah dari keluarga, lingkungan di mana tempat tinggal, dan mungkin pendidikan yang ia dapat dari orang dewasa telah menjadi penyebab utama perubahan drastisnya. Pada sisi lain, kita juga sering menemukan orang yang memiliki sifat buruk, dan sifat buruknya itu tidak bisa berubah walaupun ribuan nasihat dan peringatan telah diberikan kepadanya. Seolah tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu mempengaruhi hidupnya. Hasilnya, perilaku tersebut membawa ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika program tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum universal, maka perilakunya membawa kerusakan dan menghasilkan penderitaan. Oleh karena itu, pikiran harus mendapatkan perhatian serius. Dalam berbagai literatur ditemukan bahwa kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang diketahui oleh kesadaran dan pemahaman akan menjadi karakter seseorang, dan gen hanya menjadi salah satu faktor penentu. Apa itu gen? Gen itu bisa dari orang tua. Dari orang tua tentu saja karakter tidak bisa dibentuk, namun jika gen hanyalah salah satu faktor dalam pembentukan karakter. Kita hanya meyakini bahwa karakter bisa dibentuk dan hanya orang tualah yang memiliki andil besar dalam membentuk karakter anaknya. Orang tua di sini adalah yang mempunyai hubungan genetis, yaitu orang tua kandung atau orang tua dalam arti yang lebih luas, orang-orang dewasa yang berbeda di sekeliling anak dan memberikan peran yang berarti dalam kehidupan anak. Yang kedua yaitu proses pembentukan karakter. Pada proses pembentukan karakter ini ada 3, yaitu secara alami sejak lahir sampai berusia 3 tahun atau mungkin hingga sekitar 5 tahun, kemampuan menalar seorang anak belum tumbuh sehingga pikiran bawah sadar masih terbuka dan menerima saja informasi dari stimulus yang dimasukkan ke dalamnya tanpa ada penyeleksian. Mulai dari orang tua dan lingkungan keluarga. Dari mereka itulah posisi awal terbentuknya karakter sudah terbangun. Yang selanjutnya yaitu menyempurnakan karakter yang ada untuk mewujudkan karakter yang diharapkan. Semua pengalaman hidup yang berasal dari lingkungan kerabat, sekolah, televisi, internet, buku, majalah, dan berbagai sumber lainnya menambah pengetahuan yang akan mengantarkan seseorang memiliki kemampuan yang semakin besar untuk dapat menganalisis dan menalar objek luar. Mulai dari sinilah peran pikiran sadar menjadi lebih ketat sehingga tidak sembarang informasi yang masuk melalui panca indera dan mudah dan langsung diterima oleh pikiran bawah sadar. Yang ketiga yaitu membina nilai atau karakter sehingga penampilan karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi dengan nilai-nilai filsafat hidup. Semakin banyak informasi yang diterima dan semakin matang sistem kepercayaan dan pola pikir yang dibentuk, maka semakin jelas tindakan, kebiasaan, dan karakter unik masing-masing individu. Dengan kata lain, setiap individu akhirnya memiliki sistem kepercayaan, citra diri, dan kebiasaan yang unik. Yang ketiga yaitu tahap-tahap pendidikan karakter.
Pada tahap pendidikan karakter ini, yang pertama tahapan pada dominan kesadaran urutan. Yang poin pertama, usia 0-2 tahun, aturan dirasakan sebagai hal yang tidak bersifat memaksa. Usia 2-8 tahun, aturan disikapi bersifat sakral dan diterima tanpa pemikiran. Usia 8-12 tahun, aturan diterima sebagai hasil kesepakatan. Yang B yaitu tahapan pada dominan pelaksanaan aturan. Poin pertama yaitu usia 0-2 tahun, aturan dilakukan hanya bersifat motorik. Usia 2-6 tahun, aturan dilakukan dengan orientasi diri sendiri. Usia 6-10 tahun, aturan dilakukan sesuai kesepakatan. 10-12 tahun, aturan dilakukan karena sudah dihimpun. Sedangkan penelitian Kohlberg menghasilkan rumusan 3 tingkatan atau level yang dalam perkembangan moral, yakni tingkat 1 yaitu prakonvensional, tingkat 2 konvensional, tingkat 3 postkonvensional. Selanjutnya yaitu karakter dimulai sedini mungkin. Dalam pandangan Islam, tahapan-tahapan pengembangan dan pembentukan karakter dimulai sedini mungkin sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis. Dari hadis itu dapat dinyatakan bahwa pendidikan karakter diklasifikasikan dalam tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tauhid dimulai sejak usia 2-2 tahun. Yang kedua, adab 5-6 tahun. Yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter sebagai berikut: jujur, tidak sombong, mengenal mana yang benar dan mana yang salah, mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, mengenal mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Yang ketiga, tanggung jawab diri 7-8 tahun. Terutama dididik bertanggung jawab pada diri sendiri, anak boleh diminta untuk membina dirinya sendiri, dan anak mulai dididik untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban diri sendiri. Yang keempat, caring atau peduli 9-10. Setelah anak didik tentang tanggung jawab diri, maka selanjutnya anak dididik untuk mulai peduli pada orang lain, terutama teman-teman sebaya. Yang setiap ia bergaul, menghargai orang lain, menghormati hak orang lain, bekerja sama di antara teman-temannya, membantu dan menolong orang lain, dan lain-lain. Yang kelima, kemandirian. Kemandirian ini 11-12 tahun. Berbagai pengalaman yang telah dilalui pada usia sebelumnya makin mematangkan karakter anak, sehingga akan membawa anak pada kemandirian. Kemandirian ini ditandai dengan kesiapan dan menerima risiko sebagai konsekuensi tidak menaati peraturan proses pendidikan ini. Ditandai dengan jika usia 10 tahun belum mau sholat, maka pukullah dan pisahkan tempat tidurnya dari orang tua. Yang keenam, bermasyarakat. Bermasyarakat ini 13 tahun sampai seterusnya. Pada tahap ini anak dipandang telah siap memasuki kondisi kehidupan di masyarakat. Ada 2 hal nilai yang penting dimiliki oleh anak walaupun masih bersifat awal atau belum sempurna, yaitu integritas dan kemampuan beradaptasi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.